Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan bersama-sama. Terutama nikmat iman wal Islam yang mudah-mudahan tetap selalu berada dalam hati kita masing-masing. Kita menjaganya, kita memaksimalkan energinya untuk terus beramal soleh hingga kemudian Allah mentakdirkan kita husnul khotimah insyaallah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita akan ngaji bareng-bareng di Muqaddimah kitab Al-Wala' wal Bara' ya. Ini kitab lama saya ketika di pesantren ya. Kebetulan di bab yang pertama itu berkaitan dengan kalimat tauhid, bagaimana kita ini mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Di dalam Sahih Imam Muslim disebutkan Kitabul Iman ya, hadis yang ke-296 bahwa Rasul bersabda dari sahabat Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, punya andalan doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tetapi sayangnya kata Rasulullah, setiap nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengeluarkan doa-doa mustajabahnya itu ketika menghadapi umatnya yang ya, tidak mau menerima dakwah para nabi itu. Kita ambil contoh misalkan Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah di hadapan umatnya beratus-ratus tahun, tapi yang merespon hanya sedikit. Hingga kemudian Nabi Nuh pun berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluh kesah ini diabadikan dalam surat Nuh. Nabi Nuh berkata, "Duh Gusti Allah, kullama da'autu, ketika aku itu berdakwah kepada kaumku, ja'alu asabiyyahum fi azanihim." Ini jari jemarinya itu dibuat sumpel ke telinganya. Itu pun belum cukup, wasdaghsau siyabahum, dirobek bajunya buat sumpel lagi ya. Kemudian wastabal istikbar, kemudian mereka itu meninggalkan aku dengan penuh kesombongan. Ini Nuh ya, jengkel. Bahkan sampai anak dan istrinya pun tidak mendukung dakwah beliau. Cara Jawa ini nyelentung ya, mengikuti ya orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh. Hingga kemudian Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan peringatan kaumnya itu, dan Allah kabulkan doa Nabi Nuh, hingga kemudian terjadilah banjir bandang seperti itu. Ini doanya sudah diungkapkan ketika beliau menghadapi umatnya. Nabi Lut juga demikian misalkan, jamaah rahimakumullah. Nabi Lut bahkan ya marah ketika melihat umatnya itu melakukan kemaksiatan yang belum pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Apa maksiat kaum Nabi Lut? Yaitu menyukai sesama jenis. Kalau dalam bahasa namanya liwatun, makanya Lut liwatun, sodomi ya. Dan kemudian isinya pun juga
menopang ya, kelakuan kaumnya itu, hingga kemudian Nabi Lut pun jengkel dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan peringatan kepada kaumnya itu, dan Allah hancurkan kaum Sodom itu. Dengan cara apa? Di antaranya adalah membalik ya, kaum Sodom ya, dan kemudian hancur. Nabi Musa alaihissalam juga demikian, jamaah rahimahullah. Ketika beliau dan kaumnya Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, mentok kemudian di depannya laut, di belakang pasukan Fir'aun. Ini bagaimana ini? Hingga kemudian wahyu pun memerintahkan Nabi Musa agar berdoa dan menancapkan tongkatnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya lautan itu terbelah jadi dua, dan kemudian selamatlah Nabi Musa dan kaumnya. Semua nabi dan rasul sudah mengungkapkan doa-doa mustajabahnya, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud di sebuah api. Kemudian api pun diperintahkan oleh Allah agar menjadi dingin. Tetapi kata Rasul, wahtaba'tu da'wati, aku sembunyikan doaku ini. Di doa mustajabahnya itu bagi Rasulullah, aku sembunyikan doaku ini syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk apa? Sebagai syafaat kelak bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah, rahimahullah. Ini cintanya Rasul kepada umatnya. Doa mustajabahnya Rasul sembunyikan, dan kelak akan Rasul ungkapkan di Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai syafaat. Pertanyaannya adalah, jamaah rahimahullah, apakah dakwanya Rasulullah tidak perlu tantangan sebagaimana dialami oleh umat sebelumnya, Nabi sebelumnya? Wow, sangat dahsyat tantangannya, sangat dahsyat, bahkan siksaan per individu ketika itu. Kita ambil contoh kasusnya keluarga Yasir di awal-awal dakwah di kota Mekah ketika menegakkan tauhid. Subhanallah, keluarga Yasir ini ditangkap oleh Abu Jahal dan gerombolannya, kemudian disiksa, disaksikan oleh orang kafir Quraisy. Apa bentuk siksaannya? Ummu Yasir itu, jamaah rahimahullah, nyuwun sewu, ya, diminta agar menyembah Lat, Uzza dan Manah, keluar dari milah Rasulillah, ya, dan dipaksa dengan cara apa? Tombak itu ditancapkan dari mulutnya tembus ke kemaluannya. Syahid. Gak kalah dahsyatnya bapaknya juga demikian. Tangannya, kepalanya diikat, kemudian disambut dengan kuda, kaki juga diikat, disambut dengan kuda, kemudian kuda dipukul agar lari berlawanan. Apa yang terjadi? Hancur semua badannya. Dahsyat sekali. Dan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh para sahabat. Rahimahullah. Hingga kemudian Umar bin Khattab pun sedih dan matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq, katanya. Duh kanjeng Nabi, bukankah kita ini berdakwah di atas kebenaran, mengajak ke tauhid, menegakkan akhlakul karimah? Bala ya Umar, betul, kita ini berdakwah berjalan di atas kebenaran. Ya Rasulullah, kami yakin kalau kita benar pasti Allah akan menolong kita. Limadza la nukharibuhum, kenapa kita enggak perang saja lawan mereka itu? Nek cara mau seperti iki wong-wong kurang ngajar gitu. Sikat aja wis gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kufu aidiyakum wasbiru fa innana lam ya'zanillah. Wahai Umar, tahan dan bersabarlah, karena kita belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, subhanallah, harapannya ada peluang dakwah di sana, ternyata warga Taif pun menolak dakwah Rasulullah dan kemudian mengusir Rasulullah, hingga kemudian Rasulullah terluka karena lemparan batu dari anak-anak kecil yang diperintahkan oleh orang-orang dewasa untuk menolak Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Enggak marah. Beliau tetap bersabar, meskipun ketika itu ada dua malaikat yang menawarkan untuk menghancurkan kaum itu. Tapi Rasul bersabar, rahimahullah. Kenapa demikian? Karena Rasul sayang dengan umatnya. Hingga kemudian beliau mengatakan, fahiyana ilatun,
syafaatku nanti itu akan diterima. Insya Allah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Insya Allah umatku akan menerima syafaatku ini, ya, dengan syarat dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, ini ya bukti cintanya Rasul kepada umatnya. Hadis yang kedua, muttafaqun alaih. Suatu ketika Rasul ini berjalan-jalan di kota Madinah, dikawal oleh mertuanya. Siapa mertuanya Rasulullah? Abu Bakar dan siapa? Dan Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, kalau Umar punya anak namanya Hafsah, ya. Kemudian juga dikawal oleh menantunya. Siapa menantu Kanjeng Nabi? Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, ya. Dan juga beberapa sahabat yang lain. Ketika melewati pemakaman, beliau pun mengucapkan salam. Jadi jamaah, kalau kita ini berziarah melewati makam, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'Allah mulahiqun nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya, jadi kita ucapkan salam kepada ahli kubur, ya. Mendah nih mangke tiba-tiba ada yang menjawab waalaikumsalam, bah, Melayu jenengan, berarti orang sisi urip, ya. Setelah selesai, kemudian Rasul duduk. Tiba-tiba beliau mengungkapkan satu ungkapan kerinduannya. 14 abad yang lalu Rasul mengungkapkan kerinduannya, ya. Wuditu an alqiya ikhwani, katanya. Aku rindu berat ketemu ikhwanku, ketemu saudara-saudaraku. Para sahabat ketika itu kaget, diam, nggak ada yang berani menegur, dan padahal mereka nggak paham maksudnya apa ini. Hingga kemudian sang mertua pun mencoba untuk bertanya, ya Rasulullah, wahai menantuku, wahai Kanjeng Nabi, alasna min ikhwanika, bukankah kami semua di sini adalah ikhwani panjenengan, saudara-saudara panjenengan? Kenapa panjenengan kok masih merindukan? Kami akan selalu bersama panjenengan dimanapun panjenengan berada. Kata Rasul, la bal antum ashabi, tidak, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Loh, lajeng sinten ikhwan yang panjenengan rindukan itu Rasulullah? Hum ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wala yarawni, katanya. Mereka adalah satu kaum yang datang jauh setelah kamu sekalian. Mereka itu beriman kepadaku tapi enggak pernah melihat aku. Mereka itu beriman kepadaku, enggak pernah ketemu aku. Jamaah rahimahullah. Siapa mereka itu? Ya, jenengan semua ini yang subhanallah dirindukan Kanjeng Nabi. Nah, jamaah rahimahullah, ya. Jadi Rasulullah sudah jauh-jauh sebelumnya itu cinta kepada umatnya, rindu berat segera ketemu umatnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan membalas cinta beliau atau membalas rindu beliau? Jangan-jangan, ya, ada yang ngeklaim, aku cinta engkau ya Rasulullah, aku rindu panjenengan ya Rasulullah, tapi ternyata hanya sekedar lip service, ya. Jangan sampai kemudian kita ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Rasul cinta kita, ternyata kita tidak mencintai Rasulullah, ya. Kita buktikan lan jamaah rahimahullah. Ini hadisnya panjang, ya. Dari Sahih Bukhari nomor hadis 4359, bahwa nanti pada hari kiamat ketika di pada mahsyar, ya, setiap umat itu akan mendatangi nabinya. Setiap umat akan mendatangi nabinya. Ini bukti bagaimana Rasul itu rindu berat dan cinta kepada umatnya. Bahwa
sahabat Adam bin Ali qala sami'tu bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Jadi saya pernah mendengarkan Ibnu Umar itu mengatakan bahwa beliau mendengarkan Rasul bersabda, innan nasa yaumal qiyamati ittiba'an kulla ummatin tattabi'una biha. Jadi setiap manusia pada hari kiamat nanti mengikuti siapa? Mengikuti setiap nabinya. Yaqulun, mereka berkata ya fulan. Ya fulan maksudnya ya Nabi Allah, ya Adam, ya Nuh, ya Lut gitu. Isfa' lana yaumal hadza ya fulan. Wahai Nabi, beri kami syafaat, tolonglah kami. Ya, pada hari ini tolonglah kami. Ya, berkali-kali saya sering menyampaikan bahwa ketika di pada mahsyar itu jamaah antrinya luar biasa. Bayangkan ya, manusia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat besok kumpul jadi satu. Antri ya. Kita bisa bayangkan antrinya itu. Dan hisabnya itu dalam riwayat yang sangat kuat, kita nanti dihisab hanya membutuhkan waktu setengah hari. Subhanallah, begitu banyak orangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghisab satu persatu itu butuh waktu setengah hari. Nah, setengah hari itu berapa? Ya, tentu setengah hari nggak sama dengan hari sekarang ini. Sebagaimana Allah katakan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Allah kelak itu, satu hari itu kata Allah sama dengan 1000 tahun hari-hari yang kamu hitung saat ini. Jadi kalau kita dihisab di pada masa setengah hari berapa tahun? 500 tahun. Suwe apa? Suwe pol. Nah, suwe pol-polan itu ya. Antri panjang sehingga umat ini bingung. Iki kape diapakno iki? Panas, arin, telanjang semuanya. Ya. Hingga kemudian masing-masing mendatangi nabinya. Isfa'lana, tolonglah kami. Ini kita mau diapakan ini? Satu persatu mereka datangi. Mulai zaman Nabi Adam, Nabi terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Hatta tantahiya syafa'atan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ya, minta syafaat itu ujung-ujung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika manusia ini mendatangi kanjeng Nabi, Rasul pun tersenyum dan mengatakan ha ana. Inilah saya. Kita ditunggu rahimahullah. Masya Allah ketika melihat ya Allah jamaah Masjid Mujahidin, sawan dengan Masya Allah, rindu berat. Ya delok Mbah Man, seneng ya. Di Maman. Delok Ustaz Sentot ya. Masya Allah seneng. Ana faratukum fil haud. Aku tunggu kalian semuanya di telagaku. Jamaah rahimakumullah. Ini cintanya Rasul kepada umatnya luar biasa. Ya. Hingga kemudian puncaknya itu jamaah, Rasul sedih melihat umatnya itu paling belakangan. Ini kalau dihisab lama ini. Maka kemudian Rasul pun maju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ini sujud, lama sujudnya hingga kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al fatu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, mintalah kepadaku, aku berikan apa yang kamu minta. Subhanallah jamaah. Maka Rasul pun meminta agar umatnya ini didahulukan dalam hisabnya. Ya, gak antri. Wong antri kan gak enak, Pak. Nggih. Jenengan sepeda motoran misalkan, ketok sepeda motor bensin wis untup-untup, wis kabeh entek. Ketika mau ke Soko misalkan, lihat pom bensin Gajah Mada atau ini ya penuh, aduh kok penuh ini, antri. Padahal ya
sepedanya sudah untuk bensin tinggal sedikit. Wis engko ae wis mesisan ke Soko aja. Baik ini kono sepi. Ternyata gak lidok. Ya, sampai di pertigaan atau depan toko apa namanya itu? Nah, pertigaan Soko itu misalkan sudah mati. Wis ngerti nih bensin entek karena antri kita nggak mau. Sama jamaah. Nanti kita juga demikian. Ya. Antri panjang. Dan Allah pun mengabulkan doa Rasulullah, maka umat Rasulullah itu dihisab yang pertama kali. Akibatnya apa jamaah? Nah, ketika dihisab pertama kali, tentu bagi mereka yang lolos mlebu swarga pun yang pertama kali. Tapi bagi mereka yang nggak lolos mlebu neraka juga yang pertama kali. Hingga kemudian rahimakumullah, Rasul pun bersedih. Ya Allah, umatku kok banyak yang nyemplung ke neraka, ini bagaimana ini? Maka Rasul pun sujud kembali dan dikatakan irfa' ra'sak fasal fatu'ta. Ya Muhammad, angkat kepala kamu dan mintalah kepadaku, aku berikan. Apa Rasul minta? Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabb umatku umatku umatku. Ya, ini maksudnya umatku yang masuk neraka itu Pak. Ya ummati ummati. Fayuqal, dan dikatakan akhrij man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkanlah ini umat Rasulullah yang masih ada imannya meskipun sebesar biji atom. Ya. Jadi ujung-ujungnya jamaah, umatnya Rasulullah itu nanti semuanya masuk ke surga selama dia mati dalam keadaan keimanan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak suka, subhanallah, maka dia akan selama-lamanya masuk neraka. Ya, meskipun dia beramalnya hebat, haji setiap tahun dia berangkat haji misalkan. Nah, 2 KPI ya. Ngawal jamaah. Setiap bulan umroh misalkan, sedekahnya mantap, jamaahnya mumtaz. Ya. Tapi kalau dia itu tetap menyekutukan Allah, apa kata Allah? La in asrokta la yahbatanna amaluka wa la takunan minal khasirin. La in asrokta, kalau kamu tetap istiqomah dengan kesyirikanmu, menyekutukan Allah, tidak bertauhid, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amal kamu itu dihapus oleh Subhanahu wa taala. Dihapus semuanya jamaah. Seolah-olah kita ini di surga, di akhirat membawa banyak pahala, ternyata semuanya hilang. Karena apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan menjadi orang yang rugi, yang bangkrut. Makanya ya, ada orang yang berdosa besar, enggak sholat misalkan, dosa besar itu. Ya, berzina misalkan, dosa besar itu. Tapi kalau dia tetap bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Meskipun dia diazab dulu di neraka. Tapi kalau ada orang yang ibadahnya luar biasa, tetapi tetap istiqomah dengan kesyirikannya, ya subhanallah, dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Kenapa demikian? Karena Allah enggak suka. Di wahyu itu enggak suka. Di nomor 2 kan itu enggak suka Allah itu. Kalau engkau beribadah, beribadahlah hanya kepadaku. Bertauhid. Ya, makanya jamaah hati-hati. Kalau kita ini beramal, ya, kalau niatnya bercabang, itu musibah itu. Kalau kita beramal dengan mukhlisin lahuddin, dengan ikhlas murni hanya lillahi ta'ala. Loh mas, sampai saya kok sering poso? Iya, poso sunnah Daud ambek iki lho, wetengku lho kelemon, bebene dengan puasa esok ngurukna awak. Tadi niatnya sunnah ambek ngurukna awak alias diet, ya. Sedekah, rajin sedekah, subhanallah, baik itu. Tapi ternyata setelah diteliti, dia bersedekah karena ingin penyakitnya bisa sembuh, ingin urusannya selesai, ingin macam-macam. Gak usah jamaah. Kalau kita bersedekah, sudah ikhlas lillahi ta'ala. Allah maha tahu tentang kondisi kita. Kalau kita puasa, sudah puaslah lillahi ta'ala.
Yang jelas kata Rasul, fa inna sodakota taqikumusyu, karena sesungguhnya sedekah itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Jadi kalau kita ini niatnya bercabang, niatnya tidak murni ta'ala, itu Rasul mengatakan seperti orang pergi ke pasar dengan membawa dompet, seolah-olah dompetnya ini sudah ada uangnya. Ketika dia pergi ke pasar belanja, hinama amamal ba'i, ketika dia di depan penjualnya, dia buka dompetnya itu dan tidak ada uangnya, padahal tadi seolah-olah dia membawa uang. Seperti itu ya. Sama dengan seolah kita beramal, ternyata semuanya hilang. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita beramal, beramallah yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka ya, ini gambarannya ya, gambarannya betapa cinta dan rindunya Rasul bertemu kita. Oleh karena itu jamaah, mari ya, mumpung masih nuansa Maulid Nabi, kita pun wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan bagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tentang mahabbah, tentang cinta ini. Laisa lil qulub sururun wala lazzatun tamah illa fi mahabbatillah wa rasulih. Tidaklah di hati itu akan muncul kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang sempurna keimanan itu kecuali dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa taqarrub ilaihima bima yuhibbuhuma, dan mendekat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi cinta itu alamannya adalah kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Hubbun ma yuhibbul mahbub, mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai ya. Yang kita cintai kan Allah dan Rasulnya, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu mahabbah namanya. Wala tamakkana mahabbatuhu illa bil i'rad an kulli mahbub siwahu. Dan cinta itu tidak akan terbentuk dalam hati kita masing-masing kecuali dengan membenci semua yang tidak dicintai oleh yang kita cintai. Bughdun ma abghadul mahbub, membenci semua yang dibenci oleh yang kita cintai. Itu namanya alamat cinta ya. Jadi kalau kita cinta pada istri kita, maka apa yang dibenci oleh istri kita, ya kita benci. Apa yang dicintai oleh istri kita, ya kita cintai. Apa yang dibenci oleh istri kita, ya kita benci. Ini namanya cinta. Wa hadza haqiqatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah hakikat utama dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimahullah, oleh karena itu singkat saja, terus bagaimana bukti yang sederhana seseorang itu cinta pada Rasulullah ya, sederhana buktinya, hadis riwayat Ahmad, jalurnya sahih, sanadnya jayyid mutasil, bahwa Rasul bersabda, itu man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi ciri cinta yang pertama adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ini bentuk-bentuk cinta. Jamaah rahimakumullah, banyak saudara kita ini jamaah atau kita ini mungkin pemahaman sunnah itu hanya sekitar pemahaman fikih, sehingga kemudian kita sering mengatakan, loh ini kan sunnah Ustaz, sunnah itu kan nek dilaksanakan dapat pahala, nggak dikerjakan kan nggak dapat dosa. Iya memang itu sunnah, tapi jamaah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Eman. Sunnah fadlnya luar biasa jamaah rahimakumullah. Maka kita amalkan sunnah ini ya. Kalau wajib jelas lah, kalau sunnah itu penopang amal-amal wajib kita.
Kita ini beramal wajib itu kadang-kadang nggak sempurna jamaah. Salat 5 waktu kita kadang-kadang nggak sempurna. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang nggak khusyuk, kadang-kadang tumakninah, kadang-kadang gopo, macam-macam. Maka kita topang dengan amal-amal sunnah untuk menambah kesempurnaan amal-amal wajib kita. Saya ambil contoh misalkan salat rawatib ba'diyah qobliyah, rawatib kita itu kalau kita jaga 12 rakaat, ini sunnah ini, nggak dikerjakan nggak berdosa, tapi eman kalau nggak dikerjakan. 12 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat 2 sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, atau dibalik nggak apa-apa. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12 pas itu. Ini rawatib. Kata Rasul, kalau kita menjaga 12 rawatib ini, rakaat ini, dia mengatakan banaulau baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah, di sini kita masih ngontrak, ya, di surga udah punya kampling rumah. Banyak sunnah-sunnah itu. Poso Senin Kemis juga sunnah, ya, qiyamul lail juga sunnah, ngingu jenggot sunnah, masya Allah. Apa lagi? Ya, wirid pagi juga sunnah, macam-macam jamaah. Jadi kita hidupkan sunnah-sunnah beliau agar kita ini membuktikan cinta kepada Rasulullah. Kalau kita nggak mampu mengamalkan sunnah, janganlah kita nyinyir orang yang mengamalkan sunnah. Ya, ada orang itu yang nyinyir, jenggotan kayak wedus, padahal jenggot kan sunnah. Cingkrang kayak kebanjiran, itu kan sunnah. Kalau nggak mampu, nggak usah lah kita nyinyir. Ya, itu keyakinan mereka, itu sunnah. Rahimahullah, ini yang pertama, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, rahimahullah, bentuk cinta itu adalah membela Rasulullah, membela kanjeng Nabi. Kalau sekarang mungkin membela sunnah-sunnah beliau tentunya. Dulu pada waktu perang Uhud, ya, perang Uhud itu kan perang tahap kedua setelah kaum kafir Quraisy kalah telak di perang Badar. Ya. Rasulullah itu kedayawan seorang laki-laki yang agak mokong. Ini mokong ini. Ya Rasulullah, dalam mau curhat, monggo. Besok kita kan perang ini. Ya. Ya Rasulullah, ayyakunal mu'minu kadzaban. Rasul, orang mukmin itu boleh apa mboten bohong? Lo yang nggak boleh. La yakun, nggak boleh, orang mukmin nggak boleh dusta. Karena apa? Karena dusta dan iman tidak bisa berkumpul dalam diri seorang mukmin selama-lamanya. Orang mukmin harus jujur. Maka pilihlah pemimpin yang jujur. Baik, yang kedua, ya Rasulullah, ayyakunal mu'minu jabbaran. Itu kanjeng Nabi masuk akal pemboten. Ansal pemboten orang mukmin itu penakut. Oh, kali ini boleh. Boleh. Orang mukmin kadang-kadang dalam kondisi tertentu dia takut dan khawatir, itu wajar itu. Nah, ya Rasulullah, izinkan saya besok tidak ikut rombongan berangkat ke medan Uhud untuk berperang. Nah, loh kenapa? Ya saya takut ya Rasulullah. Takut mati, ya takut merang. Oh, ya wis. Berarti kan masih ada kapling jihad yang lain. Dengan apa? Dengan harta. Ya Rasulullah, izinkan saya tidak bersedekah. Loh kenapa? Saya jujur nih, saya ini jujur, gak berdusta, bahwa saya termasuk orang miskin di kota Madinah. Maka izinkan saya gak bersedekah. Ternyata bulet-bulete kayak gini jawabannya. Rasul mengatakan, ya udah kalau gitu. Gak banyak komentar, beliau mengatakan, izan bima tadkhul jannah. Terus dengan apa kamu bisa masuk surga? Jihad bil amwal gak mau karena takut miskin, jihad bil anfus juga mau karena takut mati. Dengan apa? Ya, maka difa, ya, membela kanjeng Nabi ketika itu dengan bil amwal wal bil anfus, dengan harta dan dengan jiwa. Ada lagi sahabat Nabi, hidupnya pas-pasan. Dia hanya punya 1 ekor onta kesayangannya.
dirambut kayak cilik wis gede ya, dan ini jadi tunggangan keluarganya, seekor onta lengkap dengan pelananya. Ya Rasulullah, hadhi naqah lisabilillah. Doa kanjeng Nabi, ini onta ini dalam sedekahkan fisabilillah. Apa jawab Rasul? Laka biya fil jannah sab'ami'atin naqah kulluhum makhtuma. Kamu nanti akan dapat balasan di surga 700 ekor onta, semuanya berpelana. Ya, jamaah. Maka kalau ada panggilan jihad, panggilan untuk menegakkan kalimatullah, ya kita bela itu. Kita bela fisabilillah semampu yang kita mampu. Yang terakhir, yang paling penting, jamaah rahimakumullah, ya tentu bentuk cinta kita pada Rasulullah adalah banyak bersolawat ya. Ini banyak fenomena sekarang ini, solawat ya bercampur dengan kebatilan ya, nyuwun sewu ya, mosok solawat menghormati kanjeng Nabi, berdoa kepada Rasulullah, kemudian dengan joget-joget ya, ya nafsuti juga ya, kemudian bercampur laki dan perempuan pakai gendang-gendangan. Ini kan sekarang udah marak itu. Nggak seperti itu selawat itu jamaah ya, padahal Al-Quran jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu berselawat ya kepada Rasulullah. Nah, kita ini berselawat ternyata dengan apa? Seperti itu. Ya, tentunya jangan apalagi selawat untuk membubarkan apa? Membubarkan apa? Membubarkan kondangan. Ini gak selawatnya gak bubar. Iki gak bubar-bubar sih ya. Ditakbir Allahu Akbar gak bubar. Bubar-bubar ya gak gelem bubar. Baru Allahumma Muhammad baru bubar ya. Jadi selawat digawe bubarno kondangan. Nek jarene wong saiki selawat ngusir wong. Nah, jemaah rahimakumullah, banyak ya bukti-bukti cinta kepada Rasulullah. Di sini saya catat ada 6 setidaknya. Ya, diantaranya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, membela Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah ya. Termasuk jangan sekali-kali kita ini mencaci maki sahabat seperti orang-orang Syiah itu ya. Orang Syiah itu kan setelah Rasul wafat, semua sahabat Nabi itu murtad kecuali hanya 4 orang yang masih dalam kondisi beriman, seperti itu. Sehingga kemudian ya, mereka itu mencaci maki para sahabat, dan yang dicaci maki paling utama adalah Abu Bakar dan Umar, sehingga kemudian mengatakan sonamaini Quraisyaini, 2 berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Jangan ya. Para ulama sudah sepakat ketika menganalisa sebuah hadis, ketika sudah masuk ke jalur sahabat, mereka pun tidak mau untuk mengkritik sahabat ya. Ada lemah dan kelebihan dari sahabat, mereka enggak mau mengkritik, karena mereka mengatakan kullu ashabir rasul udulun, semua sahabat Nabi adalah adil, sikoh semuanya ya. Sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, la tasubu ashabi, janganlah kamu itu mencaci maki sahabat-sahabatku. Fa inna hadakum law anfaqa misla Uhud zahaban ma asqamu dan hadim wala nusibu. Kalau engkau itu berinfak satu gunung emas Uhud, tidak akan mampu menyaingi 1 mud pun infak mereka ketika bersama Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ini kemudian ikut-ikutan orang-orang Syiah misalkan ya, mencacat para sahabat Nabi. Kemudian juga mencintai orang-orang beriman ya. Orang-orang beriman selama mereka tegak dalam tauhidnya, kita cintai mereka. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah bukti cinta kita pada Rasulullah, terutama kita ini mengamalkan dan mentaati kanjeng Nabi. Jangan sampai kita ini menyalahi Rasulullah. Kelak kalau kita ini menyalahi Rasulullah, kita akan rugi sendiri. Ditolak Rasulullah di telaganya. Mudah-mudahan kita semuanya umat Rasulullah yang hidup di bawah naungan tauhid, yang selalu mengikuti kanjeng Nabi, dan insya Allah kita kelak fi yaumil akhir dihantarkan Rasulullah ke jannah Firdausil A'la ya,
diantarkan Rasulullah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani, kalau kita sering membaca setiap pagi itu raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadun nabiyya wa rasulah, kata beliau, ana lahu zaimun, aku baginya sebagai penjaminnya, la akhuzuna biyadayya hatta udkhilul jannah, akan aku gandeng tangannya kelak sampai kemudian aku hantarkan dia ke surga. Subhanallah. Dengan mengamalkan doa raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadun nabiyya wa rasulah mutqinan fi qalbi, dengan penuh keyakinan, insyaallah ya amal-amal ini akan bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.